Faiz. Waalaikumsalam Pak Panji. Apa kabar Pak Faiz? Baik, alhamdulillah Pak Panji. Kalau Pak Panji gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Faiz. Alhamdulillah. Iya nih Pak Panji, saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak Panji sambil curhat nih. Boleh Pak Faiz, silahkan dengan senang Iya, hati Pak. iya Pak Panji terkait anak di kelas nih Pak Panji. Ya. Kebetulan salah satu murid saya ini nih Pak Panji, buat saya pusing dan juga menguji kesabaran saya nih Pak Panji ketika mengajar. Oke. Jadi ada seorang murid ini perempuan, dia murid ini sangat aktif begitu ya, aktif bergerak, aktif bercanda sama temannya, sehingga dari perilakunya tersebut membuat dia tidak fokus gitu Pak Panji, tidak fokus belajar, dan juga murid ini sangat sulit begitu mengikuti instruksi dari gurunya Pak Panji. Oh, jadi siswa tersebut pada saat proses pembelajaran sangat aktif dan kurang fokus pada saat proses pembelajaran ya Pak Faiz ya. Betul Pak Panji. Oke, kira-kira Pak apa nih yang ingin Pak Faiz harapkan ketika pada saat kita berdiskusi nantinya Pak? Iya Pak Panji, dari diskusi kita pada sesi kali ini sih saya sangat berharap nih Pak Panji, saya bisa menemukan solusi bagaimana nih caranya supaya anak tersebut ketika belajar bisa lebih tertib, lebih fokus, dan juga bisa mengikuti instruksi dengan baik gitu Pak Panji, dari saya ataupun guru-guru yang lain begitu Pak Panji. Oke, berarti kita sama-sama coba berdiskusi Pak ya, mencari solusi dari tadi Pak Faiz permasalahan siswanya Pak ya, yang sangat aktif sekali dan Betul Pak Panji. biar fokus pada saat proses pembelajaran kembali. Nah Pak, kalau misalkan saya tanya Pak, kalau siswa yang tadi yang seperti itu kan kalau dikatakan nilai idealnya kan kita harapkan kan 10. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang seperti itu, Pak Faiz bisa menilai dalam kondisi nilai idealnya seperti apa Pak? Iya Pak Panji, mungkin dari level 1 sampai 10 kondisi anak tersebut pada saat ini mungkin masih pada level 6 Pak Panji ya, karena anak ini memang masih belum fokus ya ketika belajar. Lalu kadang anak ini juga kadang mengganggu teman-temannya gitu, sehingga teman-teman yang sudah fokus jadi jadi pecah begitu konsentrasinya Pak Panji. Jadi memang pada level 6 untuk saat ini Pak Panji, murid tersebut. Oh seperti itu Pak ya, Iya. berada di level 6 Pak ya karena kondisi siswanya pada saat hari ini. Nanti mungkin kira-kira apa nih yang bisa Pak Faiz rencanakan nih untuk siswa tersebut biar bisa lebih aktif dan fokus belajar lagi Pak? Ya Pak Panji, mungkin rencana awal saya ya Pak Panji terkait murid ini, saya akan coba berbicara ya secara personal dari hati ke hati kepada murid tersebut. Saya coba akan menggali informasi kenapa sih kira-kira murid ini bisa kurang fokus dalam belajar, mungkin bisa belum bisa mengikuti instruksi dengan baik. Nah, seperti itu mungkin awalnya saya akan coba berbicara perlahan-lahan dari hati ke hati begitu Pak Panji. Oh sangat luar biasa Pak Faiz, saya sangat sepakat sekali bicara terkait secara personal kepada siswanya tersebut dulu Pak ya, bicara Betul, dari Pak hati ke hati Panji. untuk mencari permasalahan nih kira-kira apa nih yang dihadapi siswa tersebut. Kemudian Betul. nanti sekiranya Pak Faiz kalau untuk apakah ada kendala untuk melakukan rencana tersebut Pak, kira-kira ada nggak Pak? Ya, mungkin dari rencana yang akan saya lakukan nih Pak Panji, mungkin ada kendala ya sedikit banyak. Yang pertama mungkin kendalanya mood siswa tersebut ya, karena mungkin karena siswa ini masih kelas 2 ya, mungkin moodnya, emosinya masih turun naik ya, sehingga memang butuh usaha ekstra. Dan juga salah satu kendalanya yang lain ya, mungkin faktor lingkungan mungkin ya, seperti itu. Apakah lingkungannya mungkin kurang mendukung sehingga membuat anak tersebut sulit sekali untuk fokus dan juga mengikuti instruksi begitu Pak Panji. Oh, salah satunya faktor lingkungan Pak ya, bisa Betul, menyebabkan siswa tersebut bisa berkondisi seperti itu ya Pak ya. betul Pak Terus Panji. menurut Pak Faiz nih tanggapan Pak Faiz untuk mengurangi hambatan tersebut atau kendala-kendala tersebut ada solusinya nggak Pak dari Pak Faiz seperti kalau melihat kondisinya seperti itu? Ya, mungkin untuk langkah solutifnya Pak Panji ya, saya tadi awalnya mungkin saya akan coba berbicara dari hati ke hati ya kepada siswa tersebut. Mungkin langkah solutif yang lain yang coba saya akan terapkan adalah dengan berkolaborasi gitu Pak Panji ya dengan guru lain.
karena di dalam kelas ini, dalam satu kelas itu ada 2 guru begitu Pak Panji, ada saya dan juga ada 1 guru lagi. Dan di sini saya akan coba berkolaborasi dengan guru tersebut, saling berkolaborasi, saling bantu mengingatkan sehingga siswa tersebut bisa lebih fokus, bisa lebih tertib dalam belajar, adabnya juga lebih baik ya kepada guru dan juga teman-temannya begitu Pak Panji. Oh, sangat luar biasa. Berarti ini langkahnya sudah mulai lebih spesifik lagi Pak ya, dengan melibatkan aktif tadi dengan guru di kelas, dengan yang satu rombel dengan Bapak ya. Betul, Kira-kira Pak, selain guru kelas Pak, ada nggak seseorang yang dapat membantu Pak Faiz untuk mewujudkan dengan lebih sempurna lagi nih tujuannya untuk siswa tersebut bisa fokus dan aktif pada saat proses pembelajaran? Oh iya Pak Panji, selain saya melibatkan guru di kelas ya, saya juga akan coba melibatkan orang tua dari siswa tersebut nih Pak Panji. Karena mungkin dengan guru saja belum cukup ya, tetapi butuh keterlibatan orang tua juga. Nah, jadi saya akan coba berkolaborasi, akan coba menginformasikan kepada ayah dan bundanya, sehingga rencana yang saya terapkan di kelas itu bisa juga berjalan ketika di rumah begitu Pak Panji, dengan pendampingan dari ayah bundanya. Oke, sangat luar biasa Pak. Saya juga sangat setuju melibatkan dengan peran orang tua untuk lebih sempurna lagi. Betul. Kemudian Pak, tadi rencana yang Bapak sudah paparkan, berdiskusi dengan saya, kira-kira kapan Pak rencana tersebut bisa diterapkan? Ya, untuk rencana ini insya Allah akan coba saya terapkan dalam waktu dekat ini Pak Panji. Kira-kira 1-3 hari ke depan saya akan coba menerapkan rencana-rencana yang saya sampaikan begitu Pak Panji. Mulai dari berbicara dari hati ke hati, berkolaborasi dengan guru dan juga bekerja sama juga dengan ayah bundanya begitu Pak Panji. Oke, sangat setuju sekali Pak. Semoga rencana Pak Faiz selama 1-3 hari ke depan ini dengan pertama berkomunikasi dengan siswa saat dari hati ke hati, kemudian meminta peran guru di kelas secara aktif untuk membantu pada saat proses pembelajaran, dan orang tua juga dilibatkan orang tua anak tersebut untuk mencari langkah solutifnya bareng-bareng. Nah, untuk hari ini yang Pak Faiz rasakan ketika pada saat kita berdiskusi, Pak Faiz merasakan apa Pak setelah kita berdiskusi bareng? Ya, alhamdulillah Pak Panji, setelah kita berdiskusi, saya merasa senang, saya juga merasa sangat terbantu gitu Pak Panji ya, sehingga saya bisa menemukan ide-ide baru dan juga bisa menemukan solusi terkait bagaimana sih cara mengatasi permasalahan anak tersebut begitu Pak Panji. Oke Pak, semoga bisa terwujud Pak ya dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan atau direncanakan oleh Pak Faiz bisa berjalan dengan lancar. Sekiranya Pak nanti karena kan minggu depan kita ada agenda kerja bareng nih Pak ya. Ada rapat ke puncak Pak, mungkin nanti kita bisa berdiskusi bareng terkait untuk memfollow up apakah yang direncanakan Pak Faiz ini bisa berjalan dengan baik atau tidak Pak ya. Bersedia atau diskusi kembali? Baik, siap Pak, insya Allah saya sangat bersedia. Jadi kita diskusi sambil healing gitu ya Pak, ke puncak ya. Iya. Ya semoga dengan adanya diskusi ini bisa menemukan solusinya bareng-bareng Pak ya, dan rencana Pak Faiz bisa berjalan dengan baik. Betul. Oke Pak, karena ini sudah mau masuk Pak, istirahatnya sudah mau Pak Panji. Oh iya, kita udah mau masuk ya Pak Panji ya. Nanti kita lanjutin lagi Pak ya. Iya Pak Panji. Ya, terima kasih banyak Pak Panji atas waktunya nih. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Pak Panji, alhamdulillah sehat. Pak Panji bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Kebetulan saya ingin ngajak Bapak berdiskusi Pak. Apakah saya boleh minta waktunya sebentar Pak? Kisaran waktu 7-8 menit Pak. Jadi gimana nih Pak Panji? Kira-kira apa nih yang ingin Pak Panji bicarakan pada sesi kita kali ini nih Pak Panji? Iya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak nih. Saya ada sedikit kendala dan sedikit kebingungan ketika pada saat saya menghadapi siswa Pak.
Jadi di kelas saya itu ada siswa yang sangat-sangat aktif Pak pada di semester 1 aktif pembelajaran, kemudian juga alhamdulillah nilainya juga bagus. Tapi kok ini sudah masuk semester 2 masuknya ke kelas Mhm. kok jadi agak jarang masuk ke kelasnya. Udah gitu sekalinya masuk, saya lihat kok agak murung gitu Mhm. loh. Oh Jadi saya gitu, agak sedikit oke. kebingungan, kayak ada perbandingan sikap kok berbeda jauh semester 1 kemarin sampai sekarang semester Mhm. 2. Oh begitu Pak Panji, baik. Jadi Pak Panji, dari percakapan kita mungkin yang bisa saya tangkap Pak Panji ingin menemukan solusi begitu Pak Panji ya, terkait Iya Pak. anak yang awalnya mungkin rajin, semangat, tapi belakangan ini anak tersebut jadi murung dan juga mungkin tidak bersemangat begitu ya Pak Panji ya? Iya Pak, benar sekali. Oke, baik. Nah, kira-kira dari percakapan yang akan kita laksanakan, kira-kira yang Pak Panji harapkan dan ingin dapatkan apa nih kira-kira Pak Panji? Yang saya harapkan sih Pak, murid tersebut kembali lagi ke performa terbaiknya dia pada saat proses Mhm. pembelajaran, dia bisa lebih aktif pada saat pembelajaran, kemudian juga mendapatkan nilai yang bagus juga seperti biasa dan rajin Pak, nggak kebanyakan, Mhm. tidak masuknya seperti sekarang-sekarang ini Pak. Oh begitu, baik Pak Panji. Nah, kira-kira nih Pak Panji, dengan kondisi murid Pak Panji yang sekarang nih, kalau misalkan kan idealnya levelnya berada di level 10 begitu Pak Panji. Nah, kalau misalkan sekarang nih level murid Pak Panji kira-kira berada di level berapa nih? Dari Iya. 1 sampai 10 Pak Panji. Iya Pak, kalau dari saya lihat perbandingan dari sekarang ini, saya melihat murid itu ada di level 6 Mhm. Pak, karena perbandingannya sangat drastis, berubah sekali dari proses pembelajarannya, dari absensinya sangat berubah Pak. Oh begitu, baik Pak Panji. Nah, kira-kira untuk langkah berikutnya nih Pak Panji, rencana apa nih yang akan Pak Panji terapkan terkait menghadapi permasalahan murid tersebut Pak Panji? Ya, rencananya sih saya ketika siswa itu masuk ke kelas, saya ingin berdiskusinya lebih ke personal sih Pak. Ketika siswa sudah Mhm. pulang, saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan dia. Pengen menanyakan nih, kenapa kok sampai jarang masuk lagi, terus nilainya agak sedikit menurun. Jadi saya Mhm. ingin coba berdiskusi dengan dia Pak dari hati ke hati untuk siswa tersebut. Oh baik, jadi mungkin langkah awal yang ingin Pak Panji terapkan berdiskusi begitu Pak Panji ya, dari Iya, hati ke tepat hati. sekali. Nah, kira-kira dalam menerapkan langkah awal Pak Panji ini atau rencana awal Pak Panji, kira-kira hambatan apa nih atau kendala apa nih yang Pak Panji hadapi? Iya, kalau untuk hambatan karena saya lihat dari absensi ini 3 hari berturut-turut nih dia tidak Mhm. masuk Pak, jadinya saya sulit berkomunikasi langsung dengan anak tersebut. Mungkin sih semoga sih besok tidak ada absensi lagi karena absensinya itu Mhm. kebanyakan izin Pak. Oh gitu. Mhm. Baik Pak Panji. Nah, kira-kira untuk mewujudkan siswa yang semangat lagi belajarnya, kondusif kembali, kira-kira pihak mana saja nih yang dibutuhkan Pak Panji untuk terlibat dalam melaksanakan rencana tersebut Pak Panji? Iya, saya ingin berkomunikasi kepada teman-temannya dulu Pak di kelas, bagaimana kita harus bisa memberikan saling semangat, saling support pada saat proses pembelajaran. Mhm. Kemudian sih Betul. rencananya saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya langsung Pak, apakah penyebabnya nih siswa tersebut masuknya sekarang agak jarang, kemudian kok nilainya sedikit agak menurun Pak. Oh gitu, baik Pak Panji. Nah, kira-kira selain murid ya, kira-kira apakah ada lagi nih yang ingin Pak Panji libatkan sehingga rencana tersebut bisa terlaksana dengan lebih baik atau sempurna Pak Panji? Iya, saya sih rencananya ingin melibatkan dari bidang kesiswaan di sekolah Pak ya, Mhm. berdiskusi juga mungkin langkah solutifnya yang lain seperti apa untuk mengatasi siswa yang seperti itu Pak, karena perbandingan drastis sekali yang tadinya Mhm. rajin, terus nilainya bagus kok sekarang tiba-tiba jadi jarang masuk, sekali yang Mhm, betul. masuk malah murung gitu Pak. Mhm. Betul Pak Panji. Jadi di samping keterlibatan guru dan juga murid mungkin bisa melibatkan pihak-pihak yang lain begitu Pak Panji ya? Iya Pak, tepat sekali. Baik. Nah, kira-kira nih Pak Panji, kapan nih rencana tersebut akan mulai diterapkan oleh Pak Panji? Ya rencananya sih, pas pulang sekolah nanti saya coba Mhm. komunikasikan dengan orang tuanya dulu Pak lewat via telepon. Mhm. Apakah bisa berdiskusi secara langsung Pak? Karena Betul. kan saya lebih nyaman kalau diskusi langsung dengan orang tua, nanti biar saya komunikasikan dulu ke orang tuanya,
kalau memang beliau bersedia bertemu dengan langsung dan berdiskusi dengan saya, atau kalau memang orang tuanya tidak bisa, mungkin lewat telepon dulu Pak, ingin tahu penyebabnya seperti apa gitu loh Pak. Betul Pak Panji. Itu merupakan langkah yang tepat begitu Pak Panji, yang ingin Pak Panji terapkan. Nah, kira-kira nih berikutnya Pak Panji, adakah mungkin pihak yang dapat membantu Pak Panji untuk dapat mengingatkan terkait komitmen yang akan Pak Panji laksanakan pada rencana tersebut Pak Panji? Iya, saya yang membantu pertama kepada yang terdekat, kepada siswa, kemudian nanti saya minta bantuan terkait kepada orang tua, bahwasanya saling mengingatkan ketika memang mungkin mood-nya siswa tadinya berbeda-beda Pak, tadinya lagi semangat-semangat, terus tiba-tiba jadi tidak rajin, mungkin yang mengingatkan nanti kita sesama guru, kemudian siswa saling menyemangati, dan orang tua sih yang terpenting, faktor utama juga ketika pada saat di lingkungan keluarganya Pak. Betul, ya luar biasa sekali Pak Panji. Memang dalam menangani permasalahan murid tidak butuh hanya peran guru saja gitu Pak Panji, tapi dibutuhkan juga keterlibatan antara murid dan juga orang tua seperti itu ya. Iya Pak. Oke baik. Nah kira-kira nih Pak Panji, apa nih yang Pak Panji dapatkan dari sesi yang kita laksanakan kali ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal Pak Panji? Alhamdulillah Pak, setelah berbicara dan berdiskusi dengan Pak Faiz, saya sedikit agak tenang Pak, kayak udah mulai terbuka nih langkah-langkah yang saya ingin lakukan kepada murid tersebut seperti apa. Tadi Pak Faiz juga sudah memberikan saran dan sering berdiskusi juga. Ya lebih tenang Pak, lebih kayak sudah menemukan nih arahnya seperti apa yang saya ingin lakukan untuk mencapai tujuan agar siswa tersebut lebih aktif lagi pada saat proses pembelajaran. Baik, alhamdulillah ya Pak Panji ya. Nah, untuk berikutnya nih Pak Panji, kita sudah sampai nih pada sesi akhir kita nih Pak Panji. Nah, kira-kira mungkin 1 minggu ke depan saya akan coba bertanya lagi nih, kita akan coba ngobrol lagi begitu Pak Panji ya. Kira-kira perkembangan apa nih yang Pak Panji dapatkan terkait rencana yang akan Pak Panji laksanakan. Kira-kira bisa nih Pak Panji ya, mungkin 1 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Panji. Iya Pak, baik. Saya juga sangat senang sekali bisa berdiskusi seperti ini, seenggaknya saling bertukar pikiran Pak. Jadi membantu saya banget ketika pada saat saya hari ini mengalami kendala ataupun mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran terhadap murid. Jadi ada solusi-solusi baru nih Pak, jadi saya juga bisa lebih paham. Baik, alhamdulillah ya kalau gitu Pak Panji ya. Alhamdulillah. 2 menit lagi. Nah, baik. Nah, mungkin itu ya Pak Panji ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga terima kasih nih kepada Pak Panji yang sudah mungkin sudah curhat. Saya juga semakin bertambah informasi dan juga ilmu saya begitu Pak Panji ya. Mudah-mudahan nanti Pak Panji bisa melaksanakan rencana tersebut dengan baik ya. Murid tersebut bisa kembali semangat, kembali aktif bersekolah begitu Pak Panji ya. Iya Pak, benar sekali. Baik, terima kasih Pak Panji ya. Kita ketemu 1 minggu lagi. Siap Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.